Kasih ibu sepanjang masa, kasih Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tangannya selalu terbuka bagi siapa saja yang datang kepadanya. Pengampunannya selalu tersedia bagi yang memohon. Pemulihan terjadi saat pengakuan terucap. Gimana akhir dari perjalanan anak yang terhilang? Akankah ia berhasil kembali ke tengah keluarganya? Pasti ada penyebabnya dong. Mereka mungkin tahu ya. Mereka mungkin tahu. Tapi mereka tidak mengintervensi, mereka tidak. Okay. Mereka mungkin tahu. Dan saya yakin mungkin karena mereka tahu, mereka mendoakan saya. Gitu. Dan kenapa sampai saya melakukan itu? Cuman satu jawabannya. Yeah. Perempuan. Ya itu tadi. Pasti ada yang spesial dari perempuannya ini ya. Spesial sih enggak. Oke. Tidak ada yang spesial. Gitu. Atau apa yang waktu itu diomongin sama perempuan itu sampai Mas Mike? Sebenarnya bukan karena cinta ya waktu itu ya. Ya. Lebih ke kenikmatan dunia. Itu tadi karena itu tadi wanita ya. Saya bukan bilang wanita itu jelek ya. Saya bukan bilang wanita itu jelek, tidak. Hanya saat itu wanita yang saya kenal itulah yang membuat hidup saya jadi waktu itu jadi seperti itu. Dia yang menarik saya ke dalam dunia yang begitu gelap, yang begitu kelam. Dia yang mengenalkan saya ke narkoba, dia yang itu yang jadi bukan karena sebenarnya bukan karena cinta juga, bukan. Cuman karena memang pergaulan. Okay. Gitu. Berarti bisa dibilang, maaf nih ya, ini cewek yang istilahnya temen kenikmatan termasuk seks. Betul. Iya. Betul. Ya. Oke. Terus gimana nih? Sampai akhirnya pokoknya ya tadi kalau mau dijawab secara manusia, nikmat. Enak sekali, nikmat sekali dan saya anehnya uang itu tidak pernah habis. Bahkan uang itu datang terus. Saya sampai heran bener. Mau beli narkoba itu orang lain cari uang sampai nyuri uangnya orang tua. Saya tuh uang tuh datang sendiri. Ya memang karena kerjaan sih gitu loh. Tapi kayak nggak pernah habis gitu ya. Mudah banget dapat uangnya gitu loh. Nanti dikasih pekerjaan inilah, tahu-tahu dibayar segini lah. Dan nah ini saya buka lagi. Saya pernah jadi terlibat dalam komplotan pemalsu STNK. Pajak bermotor itu uangnya luar biasa. Gitu. Jadi yang harusnya pajak motor, pajak mobil itu masuk ke negara itu. Berarti jadi anggota sindikat ya? Sindikat. Berapa Dan lama itu? Sekitar 2 tahunan. Lumayan ya. Dari situ yang uangnya tidak pernah putus tuh. Tapi tahu sendirilah namanya uang panas kan? Iya. Wah itu uang gila itu. Terus balik lagi nih Mas, gimana nih? Akhirnya gimana kok? Maksudnya benar-benar melepaskan keluarga nggak ini? Atau ada momen sadar, oh iya bagaimanapun keluarga gitu. Nah, apa benar-benar sudah lepas, terus akhirnya balik lagi gitu? Inilah hebatnya orang tua saya. Yeah. Di saat mereka sudah kehilangan istilahnya kehilangan kabar tentang saya. Apalagi waktu itu di Maluku Utara, di Maluku ya, tahun 99 sampai tahun 2001, sekitar 2 tahun itu kan kalau mungkin tahu di Maluku itu kan terlibat konflik horizontal tuh. Nah, ini cerita setelah saya kembali ke orang tua ya. Jadi orang tua itu bercerita bahwa saat itu mereka menganggap saya meninggal karena konflik itu. Tuh, karena memang sudah tidak ada kabar, mereka juga menghubungi kantor saya bekerja, saya udah pindah, udah nggak tahu lagi, mereka sudah menganggap saya meninggal. Nah cuma luar biasanya mereka orang tua saya waktu itu di tengah-tengah keputusan mereka yang mereka mengira saya sudah meninggal, mereka masih menyimpan sebuah harapan bahwa saya masih hidup. Jadi mereka tanpa sengaja mereka itu kenal dengan seorang intel, seorang
intel itu polisi intel itu ya, itu kan. Nah kebetulan mau bertugas ke Ternate. Nah terus orang tua menceritakan hanya menceritakan bahwa terakhir itu berhubungan dia tinggal di daerah sini gitu kan, dikasih bukan alamat persisnya, hanya bilang kampungnya gitu. Nah terus pas polisi itu datang ke Ternate gitu kan, sudah pindah tugas ke Ternate, dia mulai mencari itu informasi itu di kampung di mana pertama kali saya tinggal, dia cari di situ, dia lacak, akhirnya ketemuan, dilacak, oh pindah ke sana gitu kan, dilacak lagi, oh sini, oh pindah ke sana, dicari terus sampai akhirnya ketemulah saya. Nah baru dari situ beliau membawa pesan dari orang tua saya. Papa sama mama kamu tidak pernah memarahi kamu, jadi mereka berharap kamu pulang. Nah dari situ, dan itu pun saya masih belum berani kontak, karena saya namanya anak ya. Kontak, tahu-tahu kontak dimarahin lah apa, nah pasti kan takut gitu. Jadi makanya saya masih belum ada keberanian untuk kontak. Jadi saya tetap masih hidup dalam itu. Hanya saja memang 1 tahun terakhir sekitar 2003 sampai 2004 itu di situ saya mulai merasa saya sudah mulai merasa sesuatu yang ada yang nggak beres dengan hidup saya. Jadi ya di kamar kos sendiri gitu kan, malam tidur gitu, nggak bisa tidur karena memang hidup saya di malam hari, siang itu buat tidur gitu loh. Lu kerjaan gimana? Kerjaan kan di situ kan mes, jadi base camp itu sudah dengan kantor di situ. Jadi dan itu pimpinan saya tidak pernah memasalahkan saya mau kerjaan mau dikerjakan pagi, malam, siang nggak masalah gitu. Yang penting kerjaan beres. Jadi siang saya pakai tidur pun nggak masalah gitu. Yang penting malam kerjaan saya kerjakan, laporan semua selesai, kerjaan proyek. Karena ngawasi proyek waktu itu kan cuman paling pagi gitu kan, balik kantor, terus nanti siang gitu. Nah itu terus. Jadi seperti itu nggak masalah buat bos waktu itu. Nah dari situ di kamar itu saya mulai nggak bisa tidur kan. Aduh gelisah, nggak bisa tidur. Entah gimana malam itu kok rasanya tuh pengen banget bisa tidur di malam hari. Tapi kok nggak bisa tidur gitu kan. Sampai segala macam lah, ngitung lah apalah dan segala macam, nggak bisa tidur sama sekali. Sampai akhirnya di situ terus mulai merasa kayak ada perasaan sepi, kosong gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu gimana, itu kayak semacam saya dibawa flashback ke belakang. Saat saya SMP, saat saya aktif di gereja, pelayanan, teman-teman pelayanan yang begitu baiknya mereka, pelayanan ke rumah sakit, semuanya tuh tahu-tahu itu antara mimpi atau antara mimpi, karena kalau bilang mimpi juga saya nggak bisa tidur waktu itu. Cuman memang di bawah aja, macam di bawah perjalanan itu mulai dari SMP tadi itu, gereja sampai pelayanan sampai STM, semuanya pelayanan, dan tiba-tiba aja ya Tuhan, saya sudah begitu jauh sekali, saya sudah sangat jauh sekali ninggalin kamu Tuhan. Sampai saya bilang, Yesus, saya nggak tahu apakah saya masih layak di hadapan, apakah saya masih bisa diampuni, apakah saya masih layak terima pengampunan darimu Tuhan. Sampai saya tanya gitu. Sampai akhirnya beberapa hari terus saya pikirkan terus, teringat kembali dengan orang tua. Akhirnya mulai merasakan gini, betapa orang tua saya sangat khawatir, betapa orang tua saya sangat mencari saya, mungkin nggak tahu seperti apalah keadaan. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya orang tua saya waktu itu. Cuman hari-hari di mana saya sudah mulai menemukan sebuah titik balik gitu kan, sampai pada suatu titik saya membayangkan
saya mati hari ini, saya pasti neraka. Dan itu takut banget, takut langsung. Nggak mau Tuhan, saya nggak mau masuk neraka Tuhan, saya nggak mau. Saya pulang. Akhirnya saya ambil keputusan, saya pulang. Saya pulang tahun 2004 akhir dengan perasaan ya tadi saya sudahlah pulang, mau dimarahin, mau ditempeleng, mau ditendang, mau dipukul, terserah papa sama mama. Apapun respon orang tua apapun, diterima ya. karena memang saya salah. Ya. Saya cari tiket pesawat, pulang ke Surabaya. Jadi sebelumnya memang tadi yang Intel itu sudah memberi alamat. Orang tuamu di Surabaya, di sini alamatnya. Jadi saya tahu, dan kebetulan juga itu tempat di mana saya lahir dulu, di kota, di tempat daerah di mana saya lahir. Jadi saya begitu nggak begitu susah lah nyari alamat itu. Saya pulang, turun di bandara, pulang itu juga di bandara itu pun terus terang saya masih bimbang. Saya masih bimbang. Pulang ke rumah, balik. Pulang ke rumah, balik. Itu kan masih di bandara nih. Padahal tiket udah di tangan ya? Enggak, sudah sampai di Surabaya. Oh, udah sampai di Surabaya. Sudah sampai di Surabaya. Oke. Kalau saya harus kembali ya saya cari tiket lagi, terbang lagi gitu kan. Atau memang nggak dapat pesawat ya saya nginep dulu semalam, besok baru pulang, baru balik lagi ke Ternate kan. Pulang kembali, pulang kembali. Tapi ya gitu, akhirnya terus perasaan bersalah, perasaan tadi yang flashback itu yang terus membayangi. Saya harus pulang. Saya harus pulang. Dan saya pulang sampai di rumah. Itu yang ajaibnya. Benar-benar seperti kisah anak yang hilang dalam Alkitab. Saya pulang, papa, mama sama sekali tidak marah, sama sekali. Saya dipeluknya, diciumnya, saya sambutan luar biasa, sangat luar biasa. Dipeluk, dicium, dipeluk lama sekali. Saya sampai, ya Tuhan, seperti inikah orang tua yang Kau berikan padaku itu loh kan. Betapa baiknya mereka gitu kan, mereka sama sekali, dan mereka tidak pernah mengungkit-ungkit saya kemana atau kamu ngapain selama ini, kamu sudah berbuat apa selama ini. Mereka tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah tanya gitu kan. Jadi memang benar-benar hari itu ya sudah buka lembaran baru, saya pulang ke rumah sudah sebagai anak lagi gitu loh. Dan tidak pernah mungkin, kecuali baru saya cerita nanti, gini loh, kemarin saya gini, saya minta maaf apa cuma gini. Nah itu baru mereka tahu. Dan itu pun akhirnya mereka ya tidak marah. Saya ya Tuhan, saya menyesal bikin mereka. Dan hari itu saya tahu ternyata mama ya, khususnya mama itu sudah dalam kondisi yang sudah kena diabetes ya, sakit. Dan di tengah-tengah sakitnya itu yang terus mendoakan saya gitu kan. Saya sampai betul-betul tidak bisa waktu itu beberapa hari di rumah itu, bukan tidak menyapa mereka gitu, tetapi karena masih merasa canggung, masih merasa bener nggak sih ini gitu loh. Berarti 7 tahun tuh sebenarnya nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu waktu terakhir sebelum saya memutuskan hubungan itu. Jadi sekitar tahun 99. Oke. Perasaan Mas Matthew waktu begitu datang terus dipeluk sama orang tua, dapat respon yang seperti itu gimana? Ya tadi saya speechless, nggak bisa berkata-kata. Sedih iya, bersyukur juga iya. Nangis gitu loh. Waktu itu? Nangis, pasti nangis. Karena ya tadi saking speechless, saking tidak bisa berkata-kata, ya tadi akhirnya beberapa hari itu benar-benar yang kurang lebih sekitar semingguan saya memang tidak berkomunikasi dengan mereka, padahal dalam satu rumah gitu loh. Tapi ya gitu, karena mau kayak semacam tadi semuanya bercampur aduk, ya seneng, mengucap syukur, sedih, menyesal terutama. Itu yang apalagi setelah melihat kondisi mama waktu itu yang sudah sakit gitu kan, bener-bener penyesalan yang sangat luar biasa waktu itu. Oke. Terus gimana ketika balik lagi ke rumah,
terus kehidupan Mas Matthew dengan Tuhan gimana? Kalau saya boleh jujur, waktu itu bukannya saya tidak mau ke gereja, bukan. Tetapi lebih kepada perasaan bersalah saya, perasaan saya, kamu itu berdosa, gitu. Kamu itu nggak bisa diampuni. Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu melayani lagi? Buat apa? Jadi terus suara itu terus datang. Saya terintimidasi dengan hal itu. Dan itu yang membuat saya masih sangat kesulitan untuk gereja. Walaupun papa dan mama ngajak, saya ikut gereja. Tapi di gereja itu saya mengalami peperangan batin yang luar biasa. Peperangan yang sangat luar biasa. Karena gini, badan saya di gereja, tapi yang ada di pikiran saya itu suara itu. Ngapain kamu di sini gitu loh. Kamu tuh ngapain berdiri di sini gitu loh. Tuduhan-tuduhan masa lalu ya. Iya. Kamu itu loh. Kamu itu hidupmu udah bukan di sini, hidupmu sana di jalan itu loh. Gitu loh. Kamu tuh nggak layak di sini. Kamu tuh ngapain? Siapa kamu itu? Kamu tuh nggak diampuni. Udah deh, kamu tuh nggak usah ke gereja. Terus suara tuh datang dan itu terus nyerang saya. Berapa lama itu Mas kira-kira harus menghadapi tuduhan-tuduhan itu? Kurang lebih hampir 2 bulan. Wow. Jadi saya pulang ke Surabaya tahun 2004 akhir sekitar November, sekitar November, terus Desember. Desember saya main ke Jogja karena kakak saya yang pendeta melayani di Jogja gitu. Nah selama 2 bulan itu waktu saya masih di Surabaya, ke gereja itu, ke Betani itu, di situ, wah itu luar biasa, peperangannya luar biasa dan itu cukup membuat saya depresi, stres, dan itu membuat saya punya kekuatan besar untuk ingin kembali ke Ternate. Waktu itu saya harus kembali ke Ternate, saya harus kembali ke sana, hidup saya di sana bukan di sini gitu loh. Saya nggak mau, saya harus tetap pulang ke Ternate. Tempat saya bukan di sini gitu. Dan mungkin orang tua saya merasa bahwa saya depresi, stres. Akhirnya terus saya diajak liburan ke Jogja. Nah itu Desember itu Natal di Jogja tahun 2004. Bentar saya ingat. Ya 2004 Natal 2004 ke Jogja sini. Waktu itu kakak saya masih di Kalasan itu. Natal datang ke gerejanya kakak saya waktu itu di GBI. Natal itu di situ saya mulai merasakan kembali sentuhan gitu. Jadi ada suara lagi. Suara yang baik nih kalau menurut saya. Saya waktu itu saya belum bilang ini suara Roh Kudus, bukan itu. Waktu itu benar-benar situasi yang membuat saya bimbang gitu kan. Pokoknya saya bilang ada suara yang jahat dan suara yang baik lah gitu kan. Suara yang jahat selalu menurutnya. Dan waktu dia ibadah Natal itu, suara yang baik itu bilang, kamu masih anakku. Ya itu tadi karena makna Natal tadi loh, ya kan. Dia datang ke dunia gitu kan, dia lahir gitu kan. Untuk siapa sih? Untuk orang berdosa tadi kan, gitu kan. Nah di situ mulai kamu itu tetap aku terima gitu kan. Tapi gitu perang tuh, kata-kata itu perang gitu kan. Yang satu bilang gini, yang satunya bilang enggak, kami itu enggak layak. Udah deh balik aja Ternate, di sana tuh enak dan segala macam gitu. Jadi masih perang sampai saat ibadah tutup tahun tanggal 31. Kebetulan yang firman Tuhan itu saya lupa namanya, Pak pendeta siapa ya, Chris Biantoro Pak ya, GPI. Sekarang beliau di Amerika kalau nggak salah, melayani GBI di sana. Datang ke Indonesia waktu itu melayani tutup tahun, ibadah tutup tahun di gereja. Waktu itu saya ikut kakak saya yang sampai saat ini. Tiba-tiba setelah beliau berkhotbah, saya duduk paling belakang. Turun dari panggung beliau. Jalan
ke belakang, samping saya, di samping saya, pegang pundak saya. Oh, wow. Pegang pundak saya. Aduh, aku merinding. Pegang pundak saya. Iya. Terus dia bisik-bisik gini ke saya. Nak, tempatmu di Jogja. Masa depanmu di Jogja. Iya. Berkatmu di Jogja. Wah. Lutut saya ini mungkin karena kalau hari itu mungkin saya tidak menahan gengsi saya, atau mungkin saya masih, karena waktu itu saya masih megang ego saya gitu kan, masih peperangan batin tadi itu, mungkin saya sudah jatuh tersungkur waktu itu. Saya cuma bisa gemetar aja di lutut, bisik-bisikan, nak, tempatmu di Jogja, masa depanmu di Jogja, berkatmu di Jogja. Udah cuma gitu doang. Terus pergi. Terus wah, ketika Mas Matthew denger kayak gitu, gimana perasaannya waktu itu? Wah, ya itu tadi. Lutut ini gemeter dan langsung kayak semacam ada air dingin yang nyiram di kepala gitu kan, maknyes gitu kan. Ya Tuhan, langsung nangis jadi-jadinya tuh. Oke. Nangis jadi-jadinya. Ya Tuhan. Padahal itu di ruang ibadah banyak orang. Di gereja banyak orang. Akhir tutup tahun itu jam 12 malam gitu. Masuk tahun 2005. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya mau kembali. Saya mau cari Engkau Tuhan. Dah gitu tok. Dah pulang itu luar biasanya. Wah. Plong. Bener-bener yang tadinya beban tuh yang kayak pikul beban yang ini. Kayak berapa ton di sini. Berapa ton gitu kan. Hilang plong langsung. Ringan, sukacita, damai dan segala macam. Wah, saya pulang saya cerita ke kakak saya. Kakak saya nggak tahu yang selama saya kisah-kisah saya yang lalu. Kan saya cuma cerita ke orang tua. Saya tidak cerita ke kakak kan. Saya ceritakan ke kakak semua. Wah, nangis semuanya. Akhirnya didoakan lagi di rumah pulang itu. Kebetulan karena kakak juga pendeta kan. Didoakan lagi terus segala macam. Udah akhirnya sudah di situ. Saya ceritakan bahwa tadi Pak Pendeta bilang begini. Akhirnya kakak bilang, udah. Kalau mama pulang ke Surabaya silakan pulang. Karena saya dari Ambon saya dipanggil Nyong. Gitu. Nyong tetap di Jogja sama kakak. Udah saya ikut kan. Karena ya tadi itu udah ini kayak semacam mendapat spirit yang baru gitu kan. Dah, gitu kan. Tapi terus timbul masalah. Ini kan saya ini numpang nih kakak nih. Nggak kerja. Kayak juga kan. Apalagi ya bukannya mengecilkan profesi pendeta ya gitu kan, tapi kan ya namanya pendeta kan gitu kan beda sama pengusaha. Betul kan, beda sama pengusaha kan gitu. Waduh, seperti apa nih? Saya cerita sama kakak, gimana nih mau kerja apa nih? Nah di situ wah, minggunya saya ke gereja lagi. Di papan pengumuman ada lowongan. Saya baca nih lowongan. Dan tahu lowongannya di mana? Di mana? Andi Offset. Jadi apa itu waktu itu, Mas? Dicari tenaga desain grafis. Iya. Nah, karena kebetulan saya juga suka desain grafis. Iseng-iseng lah saya tanya kakak. Kak, ini ada lowongan nih. Oh ya, saya kenal kok. Saya kenal direkturnya gitu kan. Iya. Direkturnya kan juga penatua nih di sini. Oh gitu ya udah. Terus bikin lamaran, besok pulang bikin lamaran, masukin kan. Saya antar ke sini, pos satpam masukin. 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu baru dipanggil. Panggil, interview dengan beberapa direksi. Dan sebetulnya saya merasa saya sudah tidak masuk spesifikasi mereka karena waktu saya dites Corel Draw saya masih belajar. Photoshop saya apalagi. Gitu kan, pokoknya skill yang menunjang desain grafis itu minim sekali. Saya masih ingat waktu itu saya dites oleh Pak Alex. Pak Alex bagian. Nah, masuklah. Di situ saya pikir udah saya nggak terima. Gitu kan. Pulang saya pulang. 1 jam kemudian kan kalau mau dipikir kan gimana ya? Jadi ada salah satu kepala bagian waktu itu, kepala bagian promosi itu, saya disusul ke rumah sama kepala bagian promosi itu.
disusul sampai rumah. Ini betul rumah, kan ketemu kakak, ini betul rumahnya Bapak Matthew? Ya betul. Saya dipanggil kan, loh gimana mas gitu, loh kamu pulang? Iya tadi kayaknya nggak lolos ini. Loh siapa bilang kamu nggak lolos gitu. Ini saya ini dari kantor disuruh ke sini jemput kamu itu diterima. Loh sampai gila dijemput ya? Dijemput saya di Kalasan itu. Nah gila nih saya, ya Tuhan kok saya, wah gila nih pendeta nih. Kemarin keperasaan nabur akhir tahun kemarin sekarang udah dijawab nih Tuhan. Gila, jadi akhir Januari waktu itu. Sebulan loh Tuhan. Masa kamu jawab sih langsung? Mungkin orang kalau dipikir ya, hidupnya udah kayak saya kayak gitu kan. Langsung dijawab Tuhan loh. Bahkan mungkin saya nggak minta sebenarnya kan. Saya nggak minta Tuhan, saya minta pekerjaan. Nggak minta mungkin orang. Dan itu, anehnya itu, saya itu disuruh kantor jemput kamu sini, kamu tuh diterima, ayo ganti lagi ikut saya ke kantor. Ganti lagi saya ikut ke kantor kan di website, interview lagi. Tapi bukan interview untuk ini, ya interview untuk memutuskan, ya udah kamu diterima mulai hari Senin kamu masuk kan gitu. Saya pulang itu saya nangis di kamar, saya bilang Tuhan, kok bisa ya Tuhan, kok bisa saya bisa sampai kayak ya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan dengan skill yang minim. Skill yang minim, benar-benar minim gitu. Dan itu saya kalau ingat itu luar biasa Tuhan, luar biasa Yesus. Tuhan baik banget ya. Baik banget sama hidup saya. Baik banget. Sampai sekarang gimana Mas? Saya masih merasakan kebaikannya dan saya masih merasakan apa yang dinubuatkan oleh pendeta sampai hari ini. Merasakan. Sampai saya dapat istri orang Jogja, saya diberkati di Jogja, sampai punya anak 3 di Jogja. Itu semua saya merasakan, itu jawaban Tuhan. Itu apa yang dinubuatkan Tuhan, ya hari ini yang saya nikmati. Wow. Jadi Pak Pendeta yang menubuatkan berapa tahun lalu itu 2004 akhir. Bukan nubuatan ya, tapi nubuatan. Iya. Bukan nubuat ya. Betul. Itu nubuatan asli itu dari Tuhan tuh. Terus terang waktu itu memang betul saya menangis, tapi di sisi lain secara manusia nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Tapi dengan berjalannya waktu tadi sebulan langsung dijawab dapat kerjaan. Dari sisi pekerjaan pun waktu itu juga semuanya lancar lah, semua lancar. Tuhan buka satu-satu bertahap dari ini sampai pernah merasakan sebagai kepala cabang itu lulusan STM loh. Iya. Keren. Wow. Dan itu itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kalau bukan Yesus nggak mungkin. Terus tapi dalam perjalanan selama di Jogja nih Mas, ada nggak sampai mungkin satu momen gitu ngerasa ini bener nggak sih Tuhan tempatin aku tuh emang di Jogja? Pernah. Sebelum semuanya itu terjadi gitu. Pernah merasakan itu. Pernah merasakan apa yang waktu itu kepikir ini kayaknya salah nih Tuhan nubuatannya. Ya itu. Jadi saya cuma berpikir gini aja deh. Waktu itu cuma mikir saya ini siapa? Ya. Kemampuan saya apa sih Tuhan? Gitu. Kok saya bisa ada di Jogja? Dan kenapa harus ada nubuatan seperti itu gitu loh? Mas saya itu waktu itu terserah lah, mau jadi gelandangan kayak mau jadi tukang parkir kayak udah pasrah. Orang tahu lah, saya kan tahu skill saya. Nggak mungkin lah bersaing di Jogja kan gitu kan, nggak mungkin lah. Jadi ada perasaan nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Oke. Terus sekarang gimana Mas terakhir nih perjalanan spiritualnya Mas Matthew gimana? Sampai detik ini saya masih berproses. Dan saya boleh dibilang 1 tahun ini saya mulai sejak pandemi corona ini saya mulai menemukan kembali roh yang mungkin dulu yang sempat hilang. Jadi untuk
keinginan untuk melayani Tuhan itu kembali muncul. Nah, jadi kebetulan ya karena ini masa pandemi, semuanya masih serba online, ya saya bisanya melayani, ya saya melayani secara online seperti itu, membantu gereja dalam ibadah online segala macam. Saya bantu seperti itu. Tapi sekali lagi masih proses. Bukan berarti bahwa apa yang saat ini saya alami itu saya sudah sempurna. Saya sudah kembali seperti dulu, belum. Saya merasa belum cukup. Saya merasa belum cukup untuk membayar kebaikan Tuhan sampai hari ini, belum cukup. Oke. Jadi kesimpulannya bisa dibilang Mas Matthew udah ngalamin luar biasanya baiknya Tuhan ya. Betul. Dan betul. Api itu yang pernah padam betul. mulai nyala lagi ya. Walaupun belum sebesar yang dulu. Oke. Tapi ya tadi masih berproses semuanya, masih berproses. Yes. Berarti istri tahu ya cerita ini semua. Acara ini adalah acara pertama kali di mana saya membuka masa lalu hidup saya. Oke, wow, terima kasih sekali. Jadi ya kalau istri saya suatu saat nonton acara ini, ya saya cuma bilang saya mau meminta maaf. Saya bukan bermaksud untuk tidak jujur, tetapi saya hanya berusaha untuk melupakan masa lalu saya yang sangat-sangat kelam buat saya. Dan saya hanya berusaha untuk jadi suami yang baik, jadi papa yang baik buat anak-anak di rumah. Sekali lagi, kalau memang istri saya nonton nantinya, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf karena baru hari ini saya buka melalui media. Sekali lagi bukan maksud untuk membohongi atau tidak jujur, tapi benar niat saya hanya ingin melupakan semua masa lalu saya yang begitu kelam. Itu. Yes. Wah, ceritanya. Oke, saya sampai nggak tahu nih mau ngomong apa lagi sama Mas Matthew. Tapi thank you banget Mas buat cerita hidup Mas Matthew, dan saya sendiri pribadi sangat diberkati ya gitu. Amin. Sangat diberkati, dan saya berharap untuk sahabat Bahana semua yang nonton acara ini juga diberkati. Dan kalau teman-teman semua sahabat Bahana yang ada di sana lagi juga mengalami pergumulan, ngalamin proses yang luar biasa berjalan dalam rancangan Tuhan, saya cuma mau bilang, tetap nikmati proses yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita dan setia dalam perjalanannya. Karena kalau Tuhan sudah kasih sesuatu buat kita, Tuhan udah rancangkan sesuatu buat kita, Tuhan itu punya segala macam cara untuk kita tuh bisa menikmati setiap perjalanannya. Emang sih sakit gitu, benar ya Mas? Betul. Emang sakit gitu, tapi percayalah gitu, di balik sakit itu ada sebuah kenikmatan yang nantinya kita akan lihat setelah, kalau ibarat bangunan blueprint itu, dan kalau sudah jadi bangunan begitu indah gitu. Oke, terakhir Mas Matthew, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, boleh menyampaikan sesuatu buat teman-teman sahabat Bahana di rumah. Mungkin mereka hari-hari ini sedang ngalamin pergumulan, ngalamin apa gitu. Terserah Mas Matthew, silakan sampaikan. Yang ingin saya sampaikan ke sahabat Bahana semua yang mungkin hari ini juga mungkin pernah di posisi yang sama seperti saya, atau bahkan mungkin lebih, segeralah kembali, tetap kembali ke jalan Tuhan, dan jangan pernah merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Jangan pernah merasakan itu, karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, itu tidak pernah membedakan kita, siapapun kita. Bahkan Dia sanggup mengangkat kita dari jurang yang paling dalam menjadi anaknya, menjadi alat yang berharga di hadapannya. Jadi tetap semangat buat sahabat Bahana, dan jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan imanmu,
dan tetaplah percaya kepada Yesus. Amin. Yes. Setuju, saya sepakat dengan Mas Matthew. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan iman kepada Yesus. Oke, Mas Matthew, gitu aja. Saya mengucapkan terima kasih gitu ya, sudah mau berbagi untuk pertama kali loh gitu. Bahkan betul. Istri aja belum tahu ya cerita ini. Oke, saya yakin setiap kita yang menonton acara ini pasti diberkati. Oke, sahabat Bahana, terima kasih sudah bergabung bersama saya Ari dan juga Mas Matthew yang membagikan perjalanan hidupnya, bagaimana jatuh bangunnya di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya apa yang dibagikan itu juga boleh Anda semua diberkati, dan terus yang hari-hari ini sedang mengalami perjuangan di dalam iman, jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Kalau saat ini mungkin orang tua, keluarga, atau siapapun tidak pernah peduli dengan kehidupan kita, tapi ada satu pribadi yang peduli dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Akhir kata, sampai di sini karena Dia, dan saksikan untuk episode berikutnya bersama bintang tamu yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.